Kita ke tabel T. Oke. Untuk menentukan tabel T, kita harus beracuan sama diktat. Diktat kita yang Masya Allah sekali, yang ngetiknya kayaknya pada masuk angin semua ya. Karena di situ ada rumus yang salah, tapi sudah saya kabarin kemarin ya. Sebelum kalian mengerjakan sudah saya kabarin. Oke, kita ke rumusnya dulu. Ntar saya cari dulu uji T pada diktat kita. Ntar, sabar. Mana nih? Mana. Uji T. Oke, nih. Sabar. Mana nih? Ke bawah lagi, ke bawah. Ini. Ini katakan uji T, kita mau melihat apakah B1-nya itu cukup berarti atau enggak. B2-nya cukup berarti atau enggak. Atau kita katakan signifikan atau tidak. Berpengaruh atau tidak. Gitu. Secara parsial. Secara sendiri-sendiri. Nah, kita harus beracuan dari sini. Kita harus beracuan dari sini. Ya, yang digunakan itu adalah yang ini. Nah, kemarin ini akarnya cuma yang atas saja. Ini sudah saya perbarui. Nanti saya kirim ulang diktatnya. Ya, mohon maaf sama yang ngetik ya. Karena mungkin memang mereka basicnya yang ngetik juga nggak ahli di sini, nggak ahli di bidang ini. Jadi mereka kan mungkin salah ketik lah ibarat katanya. Jadi yang ini akarnya seluruhnya. Seluruhnya. Oke? Kita berangkat dari sini. SSE ini adalah sum square of error. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini. Sigma dari Y dikurang Y topi dikuadratkan. Intinya kita harus cari lagi di Excel Y topinya. Kemudian dikuadratkan. Oke, kita balik. Kita cari dulu Y topinya. Oke. Nih, ini tadi A kita B1, B2. Oke. Y topi ini adalah berangkat dari persamaan Y topi kita. Yang tadi 3,919 ditambah 2,491 X1. X1-nya itu nanti akan diganti sama X1 yang ini, 10. Dikurang dengan 0,466 X2. X2-nya itu akan diganti dengan 7. Maka nanti dia punya hasil di sini. Nah, caranya gimana? Sama dengan kita klik ini. Tapi harus kita kunci Fn, F4. Tekan Fn pada keyboard, lanjutkan dengan F4 pada keyboard. Kenapa harus dikunci? Karena dia berada di luar dari tabel di sini. Jadi nanti ketika kita tarik ke bawah, yang lainnya masih bisa ikut membaca ini. Jadi dia harus dikunci. Ya, saya ulangin. Kita berangkat dari Y topi. Y topi itu adalah A ditambah B1X1 ditambah B2X2. B1X1 itu artinya B1 dikali X1. B2X2 artinya B2 dikali X2. Oke, kita berawal dari A-nya dulu. Y topi sama dengan 3,919 ini diabsolutkan dulu, dikunci dulu dengan menekan Fn, F4. Kemudian ditambah, buka kurung, B1X1. B1-nya 2,491. Dikali, dikunci dulu, Fn, F4. Dikali. Dengan apa? Dengan X1, karena B1 X1. X1-nya yang mana? Yang ini dulu. Ketika nanti disorot ke bawah, berarti X1 yang barisan kedua tuh yang ini. Oke. Tutup kurung. Dikurang. Ya, dikurang. Buka kurung. Kenapa dikurang? Karena di sini negatif ya. Atau jangan dulu dibuat dikurang, ditambah aja dulu. Karena di sini nanti ketika diklik negatifnya ikut ya.
Maka buka kurung, klik B2-nya. Dikunci Fn F4. Dikali X2 karena B2 X2. Dikali yang ini 7. Tutup kurung, enter. Kalau kalian gunakan kalkulator, kalian gunakan pakai rumus ya. Ya, misalnya ini saya buat di sini. Saya merge cell ya. Y topi. Saya buat aja ya Y topi begini sama dengan 3,919 ditambah 2,491 B1X1, berarti dia dikali. X1-nya berapa? 10. Kita ambil yang awal ini dulu ya. Dikurang 0,466. 0,466 dikali dengan berapa? X2. X2-nya berapa? 7. Kalau kalian tentukan, kalian hitung ini, ya, ini kalian hitung untuk yang pertama, data yang pertama ini, hasilnya pasti ini. 25.000 berapa nih? Sorry, kok 25.000? 25,5654. Hasilnya pasti ini. Kenapa kita tadi melakukan kunci? Kita mau sorot dia ke bawah. Kalau kita mau sorot dia ke bawah, ya, dia harus pakai kunci karena dia di luar dari sini. Dia ada di sini, maka harus dikunci. Dengan menekan Fn pada keyboard dan F4. Nah, sudah dapat Y topinya. Untuk data yang ini, data yang ini, data yang ini, data yang ini, udah dapat nih semua. Kalau kalian hitung begini, kalian lakukan ini untuk data pertama, data kedua gantikan lagi 10-nya sama 2. Gantikan lagi 7-nya dengan 3. Itu untuk data kedua. Lanjut lagi sampai ke bawah ini, jempol kalian nanti bengkak. Makanya gunakan Excel. Nah, udah dapat nih Y topinya semua. Sekarang kita mau ke Y dikurang Y topi kuadrat. Untuk apa? Masih untuk masuk tahap ke sini. Nah, udah dapat nih. Udah dapat. Sama dengan buka kurung. Y dikurang Y topi. Y-nya mana? Y-nya yang ini. Dikurang Y topi yang mana? Yang ini. Tutup kurung. Pangkat 2. Enter. Inilah hasilnya. Y yang ini dikurangkan sama Y topinya, dipangkatkan 2. Itulah sum square of error-nya. Artinya apa? Data kita sesungguhnya itu 23. Tapi yang diestimasi Y topinya 25. Berarti ada selisih. Selisih itu disebut dengan residual. Residual inilah yang menghasilkan nilai dari uji T-nya. Ditariklah ke bawah. Setelah udah ditarik ke bawah, kita kan butuhnya ada sigma. Sigma artinya total seluruhnya. Jadi kita harus samkan dia. Nggak boleh ditarik dari sini ke sini. Karena ini udah kosong. Ini kosong, ini kosong. Jadi buatkan lagi, ulangin lagi, samkan lagi. Jangan ditarik dari sini ke sini. Kadang dia nanti mau aneh jawabannya. Oke. Sum ke bawah. Enter. Dapatlah hasilnya 44,4876. 44,4876. Itu hasil apanya? Hasil si SSE-nya. Masih hasil si SSE-nya. Sekarang, uji T itu rumusnya adalah B1 per SB1. B1-nya kita udah tahu. B1-nya kita udah dapat. Itu rumusnya ini. SB1 itu rumusnya ini yang didiktat. Ya, yang didiktat. Sehingga
Kalau misalnya kita mau masuk ke sini, kita butuh X1, rata-rata X1 dikuadratkan. Tadi udah kita rata-rata yang ini dikuadratkan ya nanti. Ini udah rata-rata X1-nya. Oke, berarti udah aman. Sekarang kita masuk ke uji T-nya. Uji T yang pertama. Ya. Kita masuk ke penyebutnya dulu. Ya, ini SB1 dulu. Saya buat dulu di sini. SB1. SB1. Sebelum ke T-nya kita ke SB1 dulu. Dari rumus SB1 ini. X1, X2 ini adalah SSE-nya. Berarti sama dengan, Oke, sama dengan ini. Kita klik dibagi. Buka kurung. Kenapa dibagi? Karena di sini dibagi. Nih, rumusnya dibagi. SSE-nya dibagi dengan ini. Oke, akar. Dia pakai akar. SQRT. Klik 2 kali. Buka kurung lagi. Kenapa buka kurung lagi? Karena di sini ada 2 kali yang terjadi. Akan ada dikalikan. Ya. Sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat. Ini bukan yang ini. Kalau yang ini sigma X1, oke, perhatikan. Kalau yang ini sigma X1 kuadrat. Bedakan ini. Bentar ya. Bedakan sigma X1 kuadrat. Sorry, yang ini aja lah. Nanti kalian nggak paham pula. Yang ini aja. Ini. Oke, saya copy. Bedakan sigma X1 kuadrat dengan ini. Bentar. Bentar ya. Karena banyak kali yang keliru nih di bagian ini. Oke. Bedakan posisi sigma X1 kuadrat begini dengan yang begini. Kalau dia yang begini, artinya sigma X1 kuadrat artinya total dari X1 kuadrat. Yang ini. X1 kuadrat yang ini. Kalau dia notasinya ini. Tapi kalau notasinya sigma X1, buka kurung tutup kurung dikuadratkan, berarti itu yang ini. Tapi dikuadratkan. Jadi notasinya beda. Hati-hati memaknainya. Hati-hati memaknainya di situ. Oke? Jadi bedain itu. Karena banyak kali mahasiswa yang keliru di situ. Banyak sekali mahasiswa yang keliru. Oke. Nah, kita ulangin. SB1-nya itu rumusnya adalah SSE-nya atau YX1, X2 ini adalah SSE, yaitu yang ini dia, dibagi SQRT. SQRT itu dari mana? Dari sini, karena dia akar. Ya, akar yang ini, yang di bawah. Nah, sigma X1 kuadrat. Buka kurung, sigma X1 kuadrat. Yang mana? 406, Bu. Benar, 406. Oke, 406. Oke, itu dia. Dikurang. N kita berapa? Karena di sini dibilang N dikali rata-rata X1 dikuadratkan. N kita berapa? 10.
10 dikali sama rata-rata. Rata-rata kita ya. Rata-rata X1 kuadrat nih. Ya. Berarti yang ini. Yang average tadi. Dikuadratkan. Udah? Kemudian tutup kurung. Kemudian dikali, buka kurung lagi. Tutup kurung, dikali, buka kurung lagi. 1 dikurang Rx1, X2 dikuadratkan. Oke, 1 dikurang Rx1, X2. Oh, dia masih berfungsi berarti ya. Dikuadratkan. Enter. Oke, kemudian kita enter. Ini hasil SB1-nya. Sementara T, saya buat di sini T1. T itu rumusnya adalah B1 yang ini dibagi dengan SB1 yang ini. Enter. Hasilnya ini, kok kayaknya beda ya hasilnya. Coba kita cek. Kan beda kan? Oke, berarti ada yang salah nih. Ada yang keliru. Ntar kita ulangin lagi. Gue ya. Benar. Oke. Nah, hati-hati di sini ya. Ini seringkali keliru ini. Kita hapus lagi. Oke, kita hapus. Atau kita harus menggunakan tanda dolar. Enggak kok. Enggak. Oke. Tadi pas di X bar-nya buka kurungnya lupa, Bu. Oh iya ya. Coba ya, kita ulangin ya. Hati-hati di situ ya. Kita ulangin. Kita buka diktat kita ya. Berawal dari SSE. Oh, astagfirullahalazim. SYX1, X2-nya belum kita akarkan. Tadi kan SSE-nya. Oke, kita ulangin ya. Oke. Awal mulanya itu SSE-nya dulu. Nih, Y dikurang Y topi dikuadratkan. Itulah yang ini tadi. Itulah yang ini tadi. Udah kita cari. Oke. Kemudian, ini belum kita cari tadi. Kan? Belum kita cari ini. Karena SYX1, X2 ini SSE dibagi N dikurang K kurang 1. Ini belum kita cari. Kita melompat, berarti kita buat dulu sini. S, Y, X1, X2. Rumusnya adalah sama dengan SQRT. Klik 2 kali, artinya akar. Ya. Akar dari mana? SSE dibagi sama N dikurang K kurang 1. Lagi, karena mau pembagian. Ya. SSE yang ini dibagi dengan apa? Dengan N dikurang K kurang 1. Berapa tadi? 7, Bu. 7. Tutup kurung. Enter. Inilah si SYX1, X2-nya. Baru masuk ke SB1. Nih, SB1. Tadi kita udah langsung ke sini. SYX1, X2-nya tak kita cari. Masuk angin. Karena udah 2 jam lebih kita ya kan. Oke, kita masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Sama dengan, oke, yang ini dibagi. Dibagi dengan apa? Baca lagi. Akar dari ini. Oke, SQRT kan. SQRT. Klik 2 kali. Buka kurung lagi. Apa yang diminta? Sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat yang mana tadi? 406, Bu. 406. Klik. Oke, 406. Terus apa lagi yang diminta? Dikurang N dikali X barnya. N kita berapa? Dikurang 10 dikali X bar kita tadi.
Kita geser. X bar kita tadi. Ini. Klik. Oke, sudah diklik X bar kita tadi. Dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2. Nggak usah pakai tanda kurung juga nggak apa-apa. Nah, ya, pangkat 2-nya maksudnya nggak usah dikurungin juga nggak apa-apa. Kemudian tutup kurung. Tutup kurung. Karena ini udah nih. Yang ini udah aman. Sekarang mau kita kalikan dengan yang ini. Maka kali buka kurung lagi. Kalau nggak bisa nanti satu-satu aja di Excel-nya nggak apa-apa. Pembilangnya dulu, baru penyebutnya. Ya. 1 dikurang Rx1 X2. 1 dikurang Rx1 X2 yang ini. Tapi katanya di sini dikuadratkan. Nah, maka dia dikuadratkan. Tutup kurung lagi, tutup kurung sekali lagi. Enter. Itu dapat SB1-nya. Masih SB1. Sekarang kita mau cari T1-nya. B1, SB1. T1, B1, B1-nya ini dibagi dengan SB1. Enter. Dapatnya adalah 3,544 sekian-sekian. Kita cek di SPSS. T-nya adalah nih, yang X1 dulu nih. Ini masih T yang X1. 3,544. Kita cek. 3, ini kita kecilin dulu desimalnya. Sampai 3 desimal. 3,544. Sama toh? Sama, Bu. Ya, Bu. Sama. Nah, itu cari T1-nya. Itu caranya. Sekarang ayo, abis ini udah selesai. Kita cari T2-nya. Supaya T1 ini dengan cara T2 ya. T2-nya caranya sama. Ya, tapi kita lihat dulu diktat kita. Rumusnya gimana? Oh, SY X1 X2-nya nilainya tetap yang tadi. Sama. Ya, cuman bedanya di mana? Bedanya adalah kalau di sini sigma X1 kuadrat, di sini sigma X2 kuadrat. Kemudian di sini rata-rata X1, di sini rata-rata X2. Di situ aja bedanya. Lebihnya sama. Jadi di sini kita harus buat dulu rata-rata yang X2-nya. Karena kita belum cari. Sama dengan average. Kita cari. Enter. Kemudian rata-ratanya adalah 4 untuk yang X2. Ya sudah, kita tinggal masukin saja. Kita nggak perlu lagi cari X1, X2-nya, karena udah ketemu nih. Udah ketemu. Yang kita cari itu adalah SB2-nya. SB2. Apa rumus SB2-nya? Kita cek. SYX1, X2, berarti ini, dibagi akar dari sigma X2 kuadrat. Berarti SQRT. Buka kurung. Sigma X2 kuadrat dikurang N dikali X barnya. Oke, sigma X2 kuadratnya mana? 182, Bu. 182. Oke, 182. Dikurang, ya kan? N dikali rata-rata X2-nya yang dikuadratkan. N kita tadi adalah 10. Dikali rata-rata X2 yang ini dikuadratkan. Dikuadratkan. Sudah. Apalagi katanya, ini udah selesai. Dikali dengan 1 dikurang Rx1 X2 dikuadratkan. Oke. Tutup kurung, dikali, buka kurung. 1 dikurang Rx1 X2 yang ini dikuadratkan. Enter. Tutup kurung, enter. Tunggu ya.
Ini dia. Dapatnya adalah ini. Sehingga T2-nya adalah, kita cek. T2 itu adalah B2 dibagi SB2. Oke. Sama dengan B2 ini dibagi dengan SB2 yang ini. Enter. Dapatnya adalah 0,45891 sekian-sekian. Kita cek. Nah, ini dia. Di sini negatif 459, 3 desimal ya. Negatif 0,459. Ini kita kecilkan dari sini. Sampai dia 3 desimal. Benar. Negatif 0,459 sama negatif 0,459. Itulah caranya. Jadi yang challenge kalian kemarin, kalian udah bisa bayangkan hasil kalian itu benar apa enggak. Inilah caranya. Untuk kasus yang didiktat, ya, untuk kasus yang didiktat, T-nya itu dapatnya dengan cara yang ini. Dari sini. Kelihatan dia, 6,177, 12,762. Jadi belum saya cek kerjakannya, saya cek dulu yang pertama kali yang kirim ke saya. Pertama kali kirim ke saya. Nanti 2 orang pertama yang benar jawabannya, benar dalam arti tidak ada sama sekali salah ya. Kalau ada salah tetap ikut UAS. Ini benar-benar benar gitu. Oke. Nah, inilah caranya. Yang penting di dalam uji T itu kalian harus cari dulu ininya tadi. Jangan salah di sini. Y-topinya pun jangan salah. Jangan lupakan tanda absolutnya. Kenapa? Karena dia ada di luar ini. Maka dia menggunakan tanda absolut. Karena biar diseret ke bawah. Dia sudah terkunci. Diseret ke bawah. Maka dapat dia. Nah, ini yang penting dari uji T itu. Ini yang riskan itu, yang kadang-kadang mahasiswa nggak paham di sininya. Jadi sum square of error itu adalah nilai dari Y dikurang Y topi. Dipangkatkan 2. Itulah hasilnya. Ketika udah dapat SSE-nya, cari SY X1 X2-nya. Dari mana rumusnya? SY X1 X2-nya itu rumusnya adalah dari sini yang didiktat. Nih, dari sini. Diakarkanlah si SSE-nya tadi, yang dari Y kurang Y topi tadi, dibagi dengan N dikurang K kurang 1. Jadi ingat, N dikurang K kurang 1 itu adalah degree of freedom-nya juga. Oke, nah sudah dapatlah si SY X1 X2-nya, tinggal masukkan ke SB1. Jadi nanti kalau di SB1 di sini X1 kuadrat. Di sini rata-rata X1 kuadrat, ininya tetap. Untuk X2 diganti aja ini 2. Ini juga diganti 2. Untuk SB3 kalau 3 variabel bebasnya berarti X3. Di sini juga X3, ininya tetap. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ada yang mau diulangi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ibu, berarti yang soal challenge itu 2 yang benar kan, Bu? Bukan 2 yang pertama kali. 2 pertama kali yang benar. Karena mungkin nanti kalian kirim benar semua nih. 55 yang kirim benar semua. Tapi 2 orang pertama yang kirim, tercepat ngirim, itu yang saya ambil. Baik, Bu. Itu pun kalau misalnya ada sedikit aja salah, udah. Nggak terpilih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Berarti T2 ini adalah negatif 0,459 ya. Ini yang kemudian nanti akan kalian bandingkan sama apa? Dibandingkan sama T-tabel. T-tabelnya mana? Kita cek.
T-table. Ini table, T-table. Nanti diktatnya saya kirim ulang sama kalian, tenang aja. Mungkin minggu depan saya kirim ya. T-table, mana nih? Nah, ini. Oke, T-table itu cara lihatnya adalah alfa per 2. Alfa per 2 itu apanya? Alfa per 2 itu kita punya 5%, berarti 5% dibagi 2, 0,025. Berarti yang ini. Sementara yang di degree of freedom-nya ini adalah jumlah dari N-nya. Jadi kalau N kita tadi ada 10, berarti di sini dia. 2,22. 2,22. Nah, baru dibandingkan lah. Kalau dia lebih kecil, lebih besar, berarti bagaimana? Kayak gitu dia. Atau kita bisa lihat dari signifikansinya. Tengok nih. T-nya 3,544. Lebih besar dari 2,2 apa lebih kecil dari 2,2? Lebih besar, Bu. Lebih besar. Kalau dia lebih besar, berarti dia berpengaruh. Artinya, X1 berpengaruh terhadap si Y. Walaupun mau lihat dari signifikannya, tengok signifikannya harus lebih kecil dari alfa 5%. Oh iya benar, 0,05. Ini 0,09, lebih kecil daripada 0,05, berarti dia berpengaruh. Tapi kalau yang X2-nya, lihat, dia lebih kecil daripada alfanya, lebih kecil dari T-tabelnya yang 2,2 tadi. Sehingga ini tidak berpengaruh. X2-nya tidak berpengaruh terhadap si Y. Sementara kalau kita lihat dari signifikannya, oh benar, dia lebih besar dari alfa, berarti dia tidak berpengaruh. Jadi kasusnya ini sama seperti si F. Kalau kamu lihat dari signifikannya, kamu jelaskan dari sisi signifikannya deskripsi kamu nggak usah lagi jelaskan si T-nya deskripsi kamu. Tapi kalau kamu jelaskan si T-nya deskripsi kamu nggak perlu jelaskan lagi signifikannya deskripsi kamu. Ambil aja salah satu. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada? Pas, Bu. Tidak ada? Pas? Oke, kalau pas. Nah, ternyata waktu kita nggak cukup untuk menjelaskan gimana menggunakan mengatasi terjadinya multikolinearitas dan autokorelasi ya. Nanti mungkin kalau misalnya kalian mau nanti kita buat diskusi lagi untuk kasus multikolinearitas dan autokorelasi ini bagaimana mengatasinya. Nanti susun aja jadwalnya kapan kalian mau ya. Karena informasi ini sebenarnya juga tidak akan kalian dapatkan di buku untuk bagaimana mengatasi multikolinearitas sama autokorelasi. Saya rasa hari ini sudah terlalu banyak informasi yang diberikan, tapi sejujurnya informasi yang diberikan sama kalian ini hanya kulitnya saja. Di luar sana masih banyak kali ilmu-ilmu yang harus kalian ketahui tentang statistik, termasuk saya. Masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Jadi, sayang hari ini kalau terlewati begitu saja. Kalau nanti misalnya ada yang paham, boleh ditanya ulang sama saya, japri saja. Kalau saya tidak sibuk, pasti saya balas hari itu juga. Kalau tidak, pasti saya balas kelang berapa harinya. Atau kelang berapa waktu yang akan datang. Oke, saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya kalian sudah dihadapkan dengan skripsi, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah untuk kalian. Kalian bisa ulang-ulang di rumah, ya. Termasuk saya pastikan untuk regresi linear berganda akan keluar ujian. Akan keluar, termasuk diantaranya uji asumsi klasiknya. Hati-hati di situ, ya. Termasuk juga nanti bagaimana kalian membaca output yang kalian buat. Bagaimana kalian menggunakan Microsoft Excel. Itu juga akan saya nilai di situ. Mungkin soal cuma 2. Soalnya akan cuma 2. Tapi mungkin di situ interpretasinya